Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi kebaikan Tuhan membolehkan kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan pribadi saya. Lewat pengajaran firman Tuhan hari ini, lewat pendengaran pengertian firman Tuhan hari ini, kita akan lebih lagi mengenal Yesus Kristus, lebih lagi mengenal firman Tuhan. Kita akan lebih mirip seperti Yesus Kristus dari segi pemikiran kita, ada perubahan dari segi emosi kita, ada perubahan dari segi perwatakan kita, ada perubahan dari segi tindakan kita, dari segi hubungan pribadi kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Kita berada di dalam satu siri pengajaran-pengajaran yang bertemakan saya murid Kristus. Saya murid Kristus, ataupun dalam kata singkatnya dipanggil sebagai SMK. Pengajaran hari ini merupakan suatu lanjutan, suatu sambungan daripada pengajaran yang diadakan sebelum ini. Topik ataupun fokus pengajaran hari ini sekali lagi ialah mengasihi sesama manusia, mengasihi jiwa-jiwa. Kita akan merujuk kepada buku Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat 29 hingga ayat 31. Ayat 29 hingga ayat 31. Kita akan membaca, kita akan merenungkan, kita akan mengerti bersama-sama apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus secara pribadi di dalam buku Markus pasal yang ke-12 ayat 29 hingga ayat 31. Firman Tuhan mengatakan begini. Dalam ayat 29, Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dengan segala kekuatanmu. Ayat 31, kita lihat perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Ini merupakan respon Yesus Kristus Tuhan kita kepada suatu pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan itu berbunyi, apakah hukum yang paling penting yang harus dipegang, yang harus diutamakan oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka sebagai orang yang percaya? Bermaksud, apakah hukum yang paling utama yang harus kita sebagai orang Kristen, yang harus kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, yang perlu kita simpan, yang perlu kita praktikkan, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita? Lanjutan daripada pertanyaan itu, Yesus menyampaikan dua perintah yang utama. Yang pertama ialah mengasihi Tuhan kita. Yang kedua ialah perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tekanan ataupun fokus pengajaran kita pada hari ini adalah merujuk kepada perintah Yesus Kristus yang kedua, yaitu supaya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi sesama manusia bermaksud seperti yang disampaikan dalam pengajaran sebelum ini, dalam arti kata yang mudah untuk kita mengerti, ialah mempunyai, menunjukkan, mempraktikkan belas kasihan. Dalam bahasa Inggris, belas kasihan itu dipanggil sebagai compassion of God. Compassion of God. Memberikan kita suatu pengertian dalam ayat 31 buku Markus pasal yang ke-12. Yesus mengatakan
bahwa kita ini harus mengasihi pribadi-pribadi yang lain. Kita harus mempunyai belas kasihan terhadap pribadi-pribadi yang lain. Tidak mungkin kita ini mengasihi pribadi-pribadi yang lain kalau kita ini tidak ada suatu belas kasihan di dalam hidup kita untuk pribadi-pribadi yang lain. Sepertinya mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama manusia dengan belas kasihan ini ialah seperti peribahasa kembar seiras. Mereka ini digerakkan bersama-sama. Mereka ini yaitu mengasihi sesama manusia, dan belas kasihan ini mereka ini terikat. Mereka ini diikat menjadi satu. Kalau bermaksud, kalau kita katakan bahwa kita ini ada kasih di dalam hati kita untuk sesama manusia, bermaksud haruslah ada, haruslah wujud, haruslah ada suatu manifestasi, suatu gambaran bahwa kita ini mempunyai belas kasihan di dalam hati kita untuk sesama manusia. Kenapa belas kasihan sangat penting? Kenapa mengasihi sesama manusia sangat penting? Fokus pengajaran kita hari ini ialah kita mahu melihat kesan-kesan yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap murid Kristus. Kalaulah kita ini sungguh-sungguh membenarkan kasih Allah menjamah pribadi kita, membenarkan kasih Allah membungkus hati kita, supaya kita ini lewat kasih Allah boleh bertindak untuk mengasihi sesama manusia. Dalam arti yang lain, boleh bertindak untuk mempunyai belas kasihan terhadap sesama manusia. Kita mau melihat kesan-kesan ataupun apakah yang akan terjadi kalau kita ini ada suatu ukuran belas kasihan di dalam pribadi kita. Kenapa penting kita ini memberikan tekanan fokus kepada topik belas kasihan, mengasihi sesama manusia? Nah, kalau kita diingatkan salah suatu perintah yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada pengikut-pengikut yang membuat suatu ketetapan untuk menjadi murid Kristus. Perintah Yesus Kristus kepada mereka ialah supaya mereka diutuskan ke seluruh pelosok dunia ini, kepada segala suku bangsa, kepada setiap bahasa, setiap pribadi-pribadi di dalam lingkungan kawasan mereka dan di luar lingkungan kawasan mereka. Dikatakan Yesus Kristus mengutuskan kita untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam buat dunia ini. Kalau di dalam buku Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat 20 dikatakan Yesus Kristus memberikan suatu perintah, dan perintah itu disampaikan secara jelas. Tiada kesamaran, tiada suatu perintah yang disampaikan itu cukup mudah untuk dimengertikan oleh pengikut-pengikut pada zaman tersebut. Dikatakan Yesus Kristus mengutuskan mereka ke seluruh dunia untuk menyampaikan Injil keselamatan, untuk menyampaikan berita baik tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang kematian Yesus Kristus, tentang pengampunan dosa lewat kuasa darah Yesus, tentang anugerah kehidupan kekal di surga suatu hari nanti kalau kita tidak lagi berada di dalam dunia ini. Dan Yesus Kristus memberikan suatu arahan mereka supaya diutuskan untuk menginjili sesama manusia. Itulah tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Yesus Kristus kepada pengikut-pengikut Yesus Kristus, murid-murid Kristus di dalam Alkitab. Dan sama juga kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sebagai jemaat gereja Glory Christian Center ataupun jemaat gereja Agape harus menerima arahan ini, harus mempraktikkan,
harus mengizinkan perintah yang disampaikan oleh Yesus Kristus untuk supaya kita ini menginjili, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam untuk dunia ini, supaya kita bertindak seperti arahan Yesus Kristus dalam buku Matius pasal yang keempat ayat 19. Ikutlah saya, Yesus Kristus bilang, maka akan saya jadikan engkau sebagai penjala manusia. Bermaksud, barang siapa yang mengikut Yesus Kristus, barang siapa yang menjadi murid Kristus, kita di sini, setiap pribadi yang mengikuti pengajaran ini, kita ini di dalam suatu proses, di dalam suatu keadaan di mana Yesus Kristus akan menjadikan kita, sudah pun diperintahkan, dan dia akan melengkapkan kita, dia akan mengurapi kita, dia akan memberikan kita keupayaan untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi penginjil-penginjil, untuk menjadi penjala manusia. Bermaksud lewat kehidupan kita harus mengisytiharkan Injil keselamatan. Lewat mulut kita harus dipakai untuk menyampaikan, mengkabarkan tentang apa yang telah Yesus Kristus lakukan. Kedatangan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib, curahnya darah Yesus Kristus, pengampunan dosa-dosa kita lewat kuasa darah Yesus, dan anugerah kehidupan yang berkekalan di surga nanti. Saya mau membawa perhatian kita ke suatu petikan firman Tuhan di dalam buku Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 13 hingga ayat 15. Ada beberapa hal yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam buku Roma pasal yang ke-10 ayat 13 hingga ayat 15. Petikan firman Tuhan ini ada kaitannya dengan tanggung jawab, dengan arahan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap murid Kristus, supaya kita bertindak. Kita ini menerima panggilan, menerima tanggung jawab sebagai penginjil-penginjil. Di dalam keluarga kita harus menginjili. Di sekolah kita harus menginjili. Di tempat kerja kita harus kita menginjili. Di kawasan perumahan kita harus kita menginjili. Itulah panggilan surgawi. Itulah ketetapan Alkitab yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dikatakan dalam buku Roma pasal yang ke-10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan selamatkan mereka. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, memanggil kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kuasa, dengan belas kasihan, dengan anugerah kasih karunia-Nya akan menyelamatkan pribadi tersebut. Nah, kita semua di sini yang mendengar pengajaran ini, saya percaya sudah pun diselamatkan oleh Tuhan. Sudah pun sebelum ini pernah berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, selamatkanlah saya, ampunilah saya, supaya dosa saya diampuni. Maka Tuhan dalam janji firman Tuhan mengatakan kita ini diselamatkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mana mungkin teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, yang ada di kampung, yang ada di bandar, yang ada di pekan, yang di kota, mana mungkin kawan-kawan kita boleh berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percayakan Yesus Kristus, kalau mereka tidak percayakan Injil, berita baik keselamatan Yesus Kristus. Untuk mereka berseru duluan, mereka harus percaya. Untuk mereka berseru kepada Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya jalan kebenaran ke surga, mereka harus ada kepercayaan bahwa Yesus Kristuslah itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana mungkinkah mereka percaya kalau mereka belum lagi pernah mendengar tentang berita baik ini? Belum lagi pernah mendengar tentang
kematian Yesus Kristus di kayu salib. Belum lagi pernah mendengar bahwa Yesus Kristus Bapa kita di surga mengasihi mereka. Dan mana mungkin mereka mendengar kalau tiada yang mengistiharkan, kalau tiada yang menginjili mereka, kalau tiada yang menyampaikan Injil berita baik Yesus Kristus. Mana mungkin ada orang mengistiharkan kalau mereka tidak diutuskan. Hari ini fokus pengajaran firman Tuhan bertujuan untuk mengutuskan kita supaya kita mengenal bahwa firman Tuhan Yesus Kristus sudah pun mengutuskan kita 2000 tahun dulu. Dia mengutuskan pengikut-pengikut awalan dia. Hari ini dengan cara yang sama Yesus Kristus juga mengutuskan kita. Nah, apakah kaitan di antara penginjilan, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dengan mengasihi sesama manusia ataupun belas kasihan? Nah, hubungannya ialah begini. Kalau kita tidak mengasihi sesama manusia, seperti yang diarahkan dalam Markus 12 ayat 31 oleh Yesus secara pribadi, bermaksud kalau kita tiada belas kasihan, tiada compassion, maka yang hampir pasti yang akan terjadi ialah kita tidak akan menjadi saksi-saksi buat Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bersaksi tentang kedatangan Yesus Kristus 2000 tahun lalu sebagai manusia. Dilahirkan secara luar biasa mukjizat. Melayani dalam 3 tahun, mukjizat penyembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Disalibkan, dimatikan di kayu salib. Menderita, darahnya dicurahkan. Setelah dia mati, 3 hari kemudian dibangkitkan daripada maut. Kemudiannya, tidak lama kemudian diangkat ke surga. Dan hari ini nama Yesus diangkat, disanjung, dimuliakan. Tiada nama lain seperti nama Yesus Kristus. Dialah Tuhan segala Tuhan, dialah Raja segala Raja. Kalau kita tidak mengasihi sesama manusia, kalau kita tiada suatu ukuran belas kasihan, maka kita tidak akan menggerakkan diri kita ini untuk menginjili, untuk menjangkau, untuk menyampaikan berita baik yang telah kita duluan terima, yang sudah kita diuntungkan, yang sudah kita dijanjikan keselamatan. Tidak mungkin kita akan bertindak untuk menjadi saksi-saksi. Bermaksud, kalau adanya kasih dalam hati kita untuk sesama manusia, maka adalah belas kasihan. Kerana mengasihi manusia itu bermaksud compassion, belas kasihan. Kalau adanya belas kasihan, maka kita akan mudah, kita akan senang untuk digerakkan, kita akan senang untuk dimajukan, untuk menginjili. Nah, kita mau melihat untuk pengajaran yang seterusnya, apakah kesan-kesan yang akan terjadi kalau kita ini mempunyai belas kasihan, compassion. Benar, sebentar tadi kita sudah jelaskan kaitan hubungan di antara mengasihi sesama manusia dengan belas kasihan, dengan penginjilan. Hari ini saya mau tegaskan, setiap murid Kristus harus merupakan penginjil-penginjil. Setiap murid Kristus harus mempunyai kerinduan agar Tuhan memakai kita untuk menjangkau keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudari kita. Harus ada menjadi suatu target, harus ada menjadi suatu semangat untuk kita mencari kesempatan, mencari ruangan untuk menjangkau pribadi yang lain, supaya apa yang telah kita alami, perubahan, berkat, keselamatan yang sudah kita terima akan terjadi dalam kehidupan mereka juga. Kita akan memberikan perhatian untuk buku dalam sebuah buku dalam Perjanjian Lama, yaitu buku Nehemia, untuk mengerti, untuk mempelajari 3 kesan yang akan terjadi di dalam hidup kita kalau adanya compassion, belas kasihan di dalam pribadi kita. Buku Nehemia
mengandungi 13 bab, 13 fasa dari awal sampai penghujung penulisan buku Nehemia. Memberikan kita suatu sepanjang 13 bab ini, kalau kita mengambil masa untuk mempelajari buku Nehemia ini, kita akan mengerti, kita akan dapat melihat apakah yang akan terjadi kalau kita ini mengizinkan kasih Allah memenuhi hidup kita dengan belas kasihan yang akan membantu kita untuk mengasihi sesama manusia. 3 perkara, 3 kesan yang sangat penting yang harus wujud di dalam hidup pribadi kita. Yang pertama, di dalam buku Nehemia fasa yang pertama, di dalam buku Nehemia fasa yang pertama, ayat yang kelima. Nehemia fasa yang pertama, ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, sesuatu perkara terjadi kepada Nehemia apabila dia mengambil langkah untuk bertanyakan saudara-saudaranya berkaitan dengan keadaan suku bangsa orang Israel di Yerusalem. Saat itu latar belakang Nehemia ialah saat itu Nehemia berada di dalam pembuangan. Mereka ini orang Israel pada masa itu berada di dalam pembuangan. Tetapi ada sekumpulan orang-orang Israel sudah mula diizinkan untuk kembali ke kota Yerusalem, untuk pulang semula ke kota Yerusalem. Maka setelah Nehemia bertanyakan saudaranya yang baru kembali daripada Yerusalem, bagaimanakah keadaan orang-orang Israel di Yerusalem? Berita yang disampaikan kepada Nehemia bukanlah berita yang membangunkan. Sebaik sahaja dikatakan Nehemia mendengar berita tersebut, yaitu keadaan orang Israel sangat sulit, sangat menderita, sangat berbahaya, sangat kekurangan. Mereka berterusan ditindas oleh suku bangsa yang berdekatan dengan mereka. Saat Nehemia terdengar tentang perkara itu, makanya Nehemia digerakkan di dalam hatinya. Sesuatu terjadi di dalam hati Nehemia. Nah, apakah yang berlaku? Di dalam ayat 4 dan ayat 5 kita melihat sesuatu perkara yang terjadi. Saya membaca daripada ayat yang keempat. Mengatakan, apabila aku mendengar semua itu, aku duduk dan menangis. Selama beberapa hari, aku meratap dan tidak makan apa-apa. Aku berdoa kepada Allah. Ayat yang kelima. Ya Tuhan Allah penguasa di surga, Engkau Allah yang agung. Dan kami menghadap Engkau dengan penuh rasa takut. Engkau tetap setia, pegang janjimu dengan mereka yang mengasihi Engkau dan melakukan perintahmu. Kita lihat di sini, ada suatu gerakan, suatu respon daripada Nehemia. Sebaik saja dia mendengar berita yang kurang bagus itu, dia terduduk dalam keadaan yang sedih, dikatakan dia menangis, dan dia berada dalam keadaan ratapan, dalam keadaan yang susah hati dia, terbeban hati dia. Dia berada dalam keadaan berdoa dan dia berpuasa untuk beberapa hari. Nah, perkara pertama, kesan yang pertama, kalau kita adanya belas kasihan, kalau kita mengasihi sesama manusia dan kita mau digerakkan untuk menginjili, menjangkau, menjadi saksi kepada keluarga keluarga kita, teman-teman kita di sekolah, di tempat kerja kita, di kawasan perumahan kita. Perkara yang pertama yang akan terjadi ialah kita ini mempunyai suatu beban untuk berdoa. Kita ini ada suatu kerinduan untuk berdoa. Kita ini kalau melihat keluarga kita yang belum kenal Tuhan, keluarga teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, di tempat kerja, di sekolah, di kawasan perumahan kita yang belum kenal Tuhan, sebetulnya bila kita melihat keadaan mereka ini harus menggerakkan kita
supaya ada suatu beban surgawi. Sepertinya ada Tuhan meletakkan beban Tuhan di dalam hati kita. Supaya kita ini digerakkan untuk mula berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk keselamatan terjadi. Berdoa untuk keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Berdoa untuk kawan-kawan kita yang belum lagi kenal Tuhan. Maaf ya. Supaya hati mereka akan terbuka, hati mereka akan meresponi kepada kasih Tuhan. Supaya mereka diselamatkan, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka ini dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Supaya mereka kalau ada yang sakit disembuhkan, kalau ada yang bermasalah mereka akan direstorasikan. Harus ada suatu gerakan dalam hati kita. Kalau kita lihat di sekeliling kita, kita lihat keadaan hidup mereka yang belum percaya Tuhan. Adakah itu mewujudkan suatu gerakan dalam hati kita untuk berdoa? Kenapa kita berdoa? Kita berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Nehemia. Dalam Nehemia pasal yang pertama tadi, ayat yang kelima. Dia mengisytiharkan bahwa Allah merupakan Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang mencipta surga dan bumi, Allah yang mampu melakukan apa sahaja. Kita berdoa karena Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Tiada yang mustahil untuk Tuhan. Tiada yang Tuhan tidak boleh lakukan. Tiada batasan. Orang bilang tiada limitation tentang kuasa Tuhan. Ingatkah firman Tuhan mengatakan dalam buku Markus pasal yang ke-10 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan untuk manusia banyak perkara yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi bukan untuk Tuhan. Tiada yang mustahil untuk Tuhan kita. Kenapa tiada yang mustahil untuk Tuhan kita? Karena Tuhan bukan manusia seperti kita. Tuhan tidak dibatasi dengan keadaan pribadi kita. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan mempunyai kuasa untuk melakukan, melampaui, melempasi pemikiran ataupun pengertian pribadi kita. Maka kita berdoa karena kita percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk mempersiapkan hati kawan-kawan keluarga kita. Ada kuasa untuk menjamah mereka. Ada kuasa untuk memulihkan mereka. Ada kuasa untuk membebaskan mereka. Ada kuasa untuk mencukupkan mereka. Jadi hari ini sebagai langkah awalan, langkah permulaan. Kalau sebelum ini kita belum lagi mula berdoa untuk keselamatan teman-teman ahli keluarga kita, marilah kita sebagai murid Kristus setiap hari saat kita mengadakan saat teduh kita, saat kita membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan secara pribadi di bilik kita, di rumah kita, kita mula berdoa untuk keselamatan keluarga kita yang belum kenal Tuhan, untuk saudara mara kita, kawan-kawan kita yang belum kenal Tuhan. Kita suarakan kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar seruan kita dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama. Nehemia karena dia mempunyai belas kasihan, terduduk menangis. Itu tanda belas kasihan itu, menangis. Orang yang tiada belas kasihan tidak akan pedulikan berita yang didengarnya tentang keadaan orang-orang Yerusalem, orang Israel di Yerusalem. Tetapi karena adanya belas kasihan, sesudah dia mendengar berita tersebut, dia terduduk dan menangis, memberikan kita gambaran adanya belas kasihan. Oh, mari kita berdoa. Melalui pengajaran hari ini, kita akan mengizinkan Roh Kudus meletakkan suatu ukuran belas kasihan yang nyata di dalam hati setiap murid Kristus. Ada suatu kasih untuk sesama manusia yang hanya dimungkinkan jika Allah secara pribadi, Roh Kudus secara pribadi menghembuskan kasih itu, meletakkan kasih itu, mencurahkan kasih itu di dalam hati, roh jiwa kita. Yang kedua, kesan yang kedua, kalau kita ini mempunyai belas kasihan, kasih dalam hati kita untuk sesama manusia, maka kita ini akan sanggup berkorban untuk menginjili. Iya, sanggup berkorban. Harus kita diingatkan
Penginjilan ini kadang-kadang melibatkan pengorbanan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan tantangan. Kita berhadapan dengan penganiayaan. Kita berhadapan dengan penolakan. Kita ini melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat dalam buku Kisah Para Rasul, Paulus diutuskan oleh Tuhan untuk menginjili di kota-kota yang berbeda-beda. Bukannya Paulus melakukan sesuatu yang dikatakan yang berdosa, yang salah. Dia menyampaikan Injil keselamatan yang akan membawa keuntungan untuk orang-orang yang percaya. Tetapi kalau kita lihat, kadang-kadang walaupun terjadi mukjizat, walaupun terjadi pelepasan, walaupun terjadi sekumpulan manusia mau meresponi kepada Injil keselamatan berita baik Yesus Kristus, ada saja penganiayaan, tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi karena adanya belas kasihan, maka Paulus sanggup berkorban. Sama juga dengan apa yang terjadi kepada Nehemia. Kalau kita melihat di dalam buku Nehemia yang seterusnya, mulai fase yang kedua seterusnya, sampailah fase yang terakhir, banyak peristiwa-peristiwa, banyak terjadi penulisan dalam buku Nehemia ini yang memberikan pengertian kepada kita kerana adanya belas kasihan di dalam hati Nehemia, dia sanggup berkorban untuk orang-orang Israel di Yerusalem. Dia dihadapkan seperti biasa tugasnya yang menjaga minuman apa yang diminum oleh raja negara tersebut. Seperti biasa dia harus hadirkan diri di hadapan raja tersebut. Dan dikatakan dalam buku Nehemia pasal yang kedua, pada suatu hari raja tersebut bertanyakan kepada Nehemia, kenapa engkau murung saja begitu? Apa yang terjadi? Maka Nehemia suarakan isi hati dia. Dia meminta kebenaran daripada raja tersebut untuk diizinkan supaya pulang ke Yerusalem, membangunkan tembok-tembok Yerusalem yang belum lagi siap, supaya lewat siapnya tembok tersebut keadaan orang Israel akan dipulihkan begitu. Apa yang terjadi pada situasi tersebut? Bermaksud Nehemia sanggup untuk keluar daripada kehidupan di istana. Iya benar, walaupun itu pembuangan. Tetapi keadaan kehidupan di istana, saya rasakan pada saat itu merupakan keadaan yang jauh lebih selesa, yang ada security, jaminan begitu, daripada dia mengambil langkah untuk pulang ke Yerusalem yang melibatkan suatu perjalanan, yang melibatkan suatu tugasan pekerjaan untuk membina semula tembok, yang melibatkan suatu usaha untuk menggerakkan, membangunkan semangat orang Israel yang bukan mudah. Bermaksud Nehemia ini sebelum dia suarakan kepada raja tersebut permintaan itu, sudah ada ketetapan, sudah ada persetujuan di dalam hati Nehemia, dan untuk dia diutuskan, untuk dia sanggup berkorban, untuk dia berani mengambil keputusan ini yang kemungkinannya dalam pemikiran manusia akan merugikan dia. Tetapi kita tahu barang siapa yang menjadi saksi, yang menjadi penginjil, yang menjadi penjala manusia, tidak akan kita ini kerugian. Kita ini akan diingatkan Tuhan. Kita ini akan disertakan oleh Tuhan dengan hadiratnya. Kita akan diberikan urapan Tuhan. Kita akan diberikan, dicukupkan keberanian. Tidak mungkin kita ini yang sanggup berkorban menjadi penginjil akan kerugian dalam apapun keadaan. Malah saya yakin yang akan kita rasakan ialah keuntungan. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan betapa baiknya kaki pribadi yang menyampaikan Injil keselamatan. Hari ini Yesus Kristus lewat firman Tuhan sudah mengarahkan kita untuk menjadi penginjil-penginjil. Kalau kita istiharkan kita ini pengikut Yesus Kristus, murid Kristus, makanya kita harus menjadi penginjil.
Sanggupkah kita berkorban? Sepatutnya kalau kita lihat Nehemia, kemungkinan dari segi dana, keuangan, dia kemungkinan ada sedikit keuangan. Dia boleh memilih untuk mengutuskan keuangan untuk membantu proses pembinaan tembok Yerusalem. Tetapi saya rasakan saat dia terduduk, saat dia menangis, saat dia mencari wajah Tuhan dalam berdoa dalam beberapa bulan, bermula daripada hari dia mendengar berita yang tidak bagus itu, Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah berbicara dengan jelas. Selalunya firman Tuhan sangat jelas. Jangan kita kasih complicated. Jangan kita kasih komplekskan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kita selalunya terang, jelas, mudah untuk kita mengerti dan faham. Contohnya, Tuhan suruh kita berdoa. Jelas sekali. Kita harus berdoa. Tuhan suruh kita menginjili. Jelas sekali kita harus menginjili. Dan saya rasakan dalam tempo beberapa bulan dia menanti di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia untuk pergi secara pribadi. Itu satu pengorbanan. Sanggupkah kita berkorban? Sanggupkah kita beranikan diri berkorban? Semata-mata untuk menginjili. Kemungkinan ditolak, tetapi kita masih lagi menginjili. Kemungkinan kita ini dihina, tetapi masih lagi kita menginjili. Kemungkinan kita ini dianiayai, masih lagi kita injili. Saya tahu susah kadang-kadang untuk kita berkorban. Tetapi kan firman Tuhan mengatakan, kalau kita berkorban untuk Tuhan, besar berkat Tuhan untuk diri kita. Hanya pribadi yang terbeban sanggup berkorban. Hanya pribadi yang ada belas kasihan akan sanggup berkorban. Kalau pribadi kita ini, kalau kita yang mendengar pengajaran ini ada kasih untuk sesama manusia, maka berkorban itu bukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama tadi, kita akan digerakkan untuk berdoa. Berdoa keselamatan. Berdoa untuk Tuhan pakai kita. Berdoa Tuhan buka hati teman-teman keluarga kita. Berdoa supaya Tuhan pulihkan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan lepaskan mereka. Berdoa supaya Injil Yesus Kristus bergerak dengan pantas. Menjamah hati orang yang belum kenal. Berdoa karena ada kuasa di dalam doa orang yang percaya. Yang berseru kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, digerakkan untuk berkorban. Yang terakhir, kita akan digerakkan. Kalau ada belas kasihan, compassion, kita akan digerakkan untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan digerakkan lewat beban belas kasihan, beban kasih Allah untuk sesama manusia. Kita akan digerakkan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi kalau kita ini terbeban dengan belas kasihan, dengan kasih untuk sesama manusia? Kita akan rindukan, kita mau supaya mereka yang belum kenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Kalau kita melihat yang sakit, kita mau terbeban untuk melihat kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan mengalir dalam hidup mereka. Kalau kita melihat kuasa iblis mengikat, membinasakan pribadi keluarga kita, hati kita merasa terdesak. Kita ini mau melihat kebebasan, kelepasan. Mereka yang belum kenal Tuhan, sebetulnya bermaksud mereka dalam keadaan yang menuju ke api neraka. Suatu hari nanti kalau mereka meninggal dunia tanpa adanya Yesus Kristus. Ini akan menjadikan kita ini terdesak. Kita ini akan mau melihat dengan suatu kerinduan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang akan berlaku ialah Tuhan menggunakan keadaan hati kita, sikap hati kita. Dan Tuhan akan membantu kita untuk meningkatkan, menghidupkan suatu ukuran iman yang lebih tinggi.
Ukuran iman tersebut membolehkan kita ini mempercayakan kehebatan, kebesaran kuasa Tuhan. Tiada yang mustahil oleh yang tidak boleh Tuhan lakukan. Ukuran iman itu akan membolehkan kita ini ditempatkan di suatu keadaan di mana kita yakin yang kita doakan akan terjadi. Yang kita sampaikan, yang kita injili itu akan meresponi kepada berita baik. Yang kita doakan, yang sakit akan dipulihkan, yang diikat oleh kuasa gelap akan dilepaskan. Adanya suatu iman yang percaya. Kita lihat respon Nehemia. Di dalam buku Nehemia pasal yang keempat, saat dia ditentang oleh musuh-musuh orang Israel yang tidak mau orang Israel meneruskan pembinaan tembok Yerusalem. Mereka menjatuhkan orang Israel. Mereka menghina orang Israel. Mereka, orang bilang, bodoh-bodohkan mereka. Mereka mengatakan kalau seekor musang berdiri di atas tembok itu pasti akan roboh karena tiada kekuatan. Tetapi kita lihat respon Nehemia. Dia mengatakan, jangan kamu berani mengganggu kami. Kami tiada masa untuk melayani engkau. Karena kami ini berada dalam keadaan melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Iya. Kalau kita sanggup dipakai Tuhan, Tuhan sanggup pakai kita. Kalau kita sanggup berani menginjili, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kalau kita sanggup untuk berdoa untuk orang yang belum kenal Tuhan, maka Tuhan akan sanggup bekerja pakai kita ataupun mengutuskan pribadi yang lain di tempat yang tertentu. Kalau kita sanggup untuk doakan untuk keperluan orang pribadi yang belum kenal Tuhan, maka Tuhan ada kuasa. Amin. Dalam buku Markus pasal yang ke-16, Yesus mengatakan kalau kita percaya, tanda-tanda ini akan mengikuti kita. Kita akan berbahasa roh. Yang sakit bila kita doakan, mereka akan dipulihkan. Kuasa Tuhan itu. Banyak lagi tanda-tanda yang dikatakan. Karena bila kita ini bersaksi, menginjili, sudah dijanjikan Tuhan menyertai kita secara fisikal. Kemungkinan kita keseorangan bila kita menginjili pribadi tertentu. Tetapi secara rohnya, dari segi Alkitab dikatakan, walaupun mata kita tidak dapat melihat, tetap hadirat Tuhan menyertai kita. Tetap kuasa Tuhan menyertai kita. Kalau hadirat Tuhan menyertai kita semasa kita menginjili, maka sudah tentu kuasa Tuhan, urapan Tuhan juga akan turut serta. Kalau ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang turut serta, maka tiada yang mustahil. Kita ini boleh mengharapkan pekerjaan Tuhan. Kita boleh menantikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam pribadi yang kita mau jangkau untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu janji Tuhan. Dia menyertai setiap murid Kristus yang menjadi penginjil, yang menjadi saksi. Maukah kita dibangkitkan? Maukah kita digerakkan untuk menjadi saksi dalam tahun ini 2021? Mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun di mana kita beranikan diri kita digerakkan untuk menginjili. Kita menginjili seorang demi seorang. Kita doakan supaya mereka yang kita injili akan diselamatkan. Pasti ada yang akan diselamatkan. Juga pasti ada yang akan menolak penginjilan kita. Tetapi jangan kita berhenti. Kita berterusan. Maka tahun ini kita akan melihat setiap jemaat yang menjadi murid Kristus, pengikut Kristus di Gereja Glory Christian Center, Gereja Agape, kita bertanggung jawab. Kita mengambil tanggung jawab surgawi ini untuk menginjili keluarga kita, teman-teman kita. Amin. Saat ini saya mau berdoakan supaya Tuhan akan mencurahkan kasih Tuhan di dalam hati kita. Dan kasih itulah yang akan membolehkan kita ini mengasihi sesama manusia. Kasih itulah yang akan menggerakkan kita dengan belas kasihan. Kasih itulah juga yang akan membentukkan beban supaya kita ini menginjili pribadi yang belum kenal Tuhan. Sudahkah kita bersedia untuk didoakan supaya Tuhan mencurahkan
kasih Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita sudah bersedia, mari kita tutup mata kita dan menerima kasih dari surga ini secara iman pada saat ini. Mari saya doakan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan Engkau hari ini. Kerana kasih Engkau untuk dunia ini, Engkau telah mengutuskan Bapa anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi perolehi hidup yang kekal. Engkau digerakkan oleh belas kasihan Engkau untuk kami. Dan saat ini kami doakan Engkau penuhi kami dengan suatu ukuran kasih surgawi Engkau. Supaya lewat kasih ini kami sebagai murid Kristus juga sanggup mengasihi sesama manusia. Juga sanggup mempunyai belas kasihan. Supaya kami digerakkan untuk menginjili keluarga kita, saudara mara kita, teman-teman kita. Tuhan kami terima. Roh Kudus curahkan kasih Engkau. Penuhi kami dengan kasih Engkau. Ampuni kami kerana kami tidak ada hati sebelum ini. Dan tidak pedulikan keselamatan jiwa yang belum kenal Engkau. Mulai hari ini kita izinkan diri kita supaya kita ini digerakkan dengan belas kasihan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi penginjil. Pakai kami untuk menjadi saksi penjala manusia. Supaya di hari-hari yang akan datang kita akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Bapa di surga, saya doakan supaya Engkau memberkati setiap jemaat Engkau Tuhan. Supaya Tuhan Engkau meluaskan daerah mereka. Luaskan iman mereka. Luaskan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Luaskan apa yang mereka usahakan Tuhan. Dan Tuhan biarlah tangan Engkau menyertai mereka. Engkau lindungi mereka dari segala kecelakaan dan pekerjaan roh jahat. Engkau bangkitkan mereka sebagai berkat untuk setiap suku bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semoga pengajaran hari ini kuatkan kita untuk menginjili. Sekian, terima kasih.